fundamental, posisi keuangan sangat solid dan sehat, memiliki total aset 26,03 triliun dengan liabilitas yang sangat kecil, hanya 717,2 miliar. Hal ini tercermin dari debt equity ratio yang sangat rendah di angka 0,03 serta quick ratio fantastis sebesar 36,74 kali. Perusahaan hampir tidak memiliki risiko gagal bayar jangka pendek. Profitabilitasnya perusahaan mencatat sebagai net profit 3,148 T dengan net profit margin mencapai 48,26% dan return on equity ROE sebesar 12,41%. Angka laba ini cukup besar dibanding nilai sales yaitu 6,510 T yang umumnya pada saham teknologi dipicu oleh pendapatan investasi atau efisiensi pos tertentu. Nah, sehingga diperdagangkan dengan valuasi murah untuk ukuran saham teknologi dengan PBV ratio 0,50 kali, berada di bawah nilai buku atau diskon 50%, dan PER yaitu 4,01%. Nah, secara teknikal, pergerakan harga bergerak sideways dengan rentang sangat sempit di area 62 sampai 68 rupiah dan volume frekuensi perdagangan sebesar 467 dengan nilai transaksi 392,2 juta. Aktivitas tergolong sepi, kurang liquid untuk trading harian, dan indikatornya yaitu bid per Q berada di angka 43,52%. Garis accumulation atau distribution menunjukkan pergerakan mendatar atau flat, mengindikasikan belum adanya pergerakan akumulasi besar dari pasar. Dan saham yang kedua itu ASRI atau PT Alam Sutera Realty Tbk. Nah, secara fundamental, kinerja keuangan cukup stabil dengan sales sebesar 23,15 triliun dan menghasilkan net profit sebesar 318,5 miliar. Struktur profitabilitas di level operasional sangat kuat dengan gross profit margin yaitu 51,79% dan operating profit margin yaitu 35,96%. Namun, NPM menyusut menjadi 10,67% karena beban di luar operasional seperti bunga dan pajak. ROE tergolong rendah di angka 2,69%, sehingga valuasi saham properti ini sangat murah secara historis, diperdagangkan dengan PBV ratio 0,20 kali, diskon 80% dari nilai buku sebesar 593,14 dan PER mencapai 7,28 kali. Namun secara teknikal, pergerakan harga grafik menunjukkan tren jangka pendek yang cenderung melemah atau downtrend, bergerak di area 118 rupiah dan saat ini bertahan atau tertahan di level 115 rupiah. Frekuensi likuiditas sedang dengan frekuensi 607 transaksi dan nilai turnover sebesar 932,8 juta. Indikator bid ratio sebesar 30,98%. Indikator accumulation atau distribution berada di area negatif minus 160,1 K, menandakan adanya tekanan jual atau distribusi yang membuat harga tertekan ke bawah. Saham ketiga yaitu Bumi atau PT Bumi Resources Tbk. Secara fundamental, profitabilitas mengantongi sales 23,91 triliun dengan net profit 2,052 triliun. Meskipun laba bersih secara nominal besar, secara margin efisiensi tipis dengan NPM 5,69% dan ROE mencapai 2,81%. Yang perlu dicermati adalah cash flow yang negatif yaitu minus 345,9 B, menunjukkan tantangan dalam manajemen arus kas operasional atau besarnya pengeluaran kapital. Nah, valuasi premium cukup mahal dengan PER 45,89 kali, sementara PBV ratio berada di level wajar yaitu 1,29 kali. Nah, secara teknikal, pergerakan harga saham berfluktuasi cukup aktif dan saat ini berada di level 128 rupiah, sempat mencoba naik ke 131 rupiah namun kembali terkoreksi. Nah, volume frekuensi mencapai 375 dengan nilai transaksi sebesar 318,7 juta. Indikator bid ratio cukup rendah di angka 17,86%. Akumulasi atau distribution terlihat pada grafik histogram volume yang tebal hingga 721,6 K, menunjukkan volatilitas atau minat transaksi yang tinggi di area harga saat ini. Saham yang keempat yaitu MLPL atau PT Multipolar Tbk.
Secara fundamental, kinerja keuangan mengalami tekanan performa yang cukup berat, meskipun mencatatkan sales jumbo sebesar 11,54 triliun. Perusahaan harus membuka net profit negatif alias rugi bersih sebesar 169,7 B. Hal ini tercermin pada NPM minus 1,36% dan ROE minus 2,48%. Laba operasionalnya pun sangat tipis, hanya 0,90%. Karena merugi, nilai PER menjadi negatif minus 8,52 kali. Namun secara aset, harga pasarnya terdiskon dengan PBV ratio 0,21 kali. Namun secara teknikal, pergerakan harga saham bergerak fluktuatif dengan rentang 117 sampai 119 rupiah. Pola grafik menunjukkan bentukan harga yang sempat jatuh, lalu ditarik naik lagi dengan volume ke level 119. Grafik menunjukkan bentukan harga yang sempat jatuh lalu ditarik lagi kembali ke level 119 rupiah. Frekuensi perdagangan tergolong sangat aktif dan liquid dibandingkan dengan saham sebelumnya dengan frekuensi 4,142 dan nilai transaksi mencapai 6,1 miliar. Indikator bid ratio kuat di angka 47,50%. Indikator accumulation atau distribution merayap naik dan volume transaksi menunjukkan akumulasi yang konsisten di area 27,1 juta lot per saham, menandakan ada daya yang menjaga, daya beli yang menjaga harga. Nah, saham yang kelima yaitu IATA atau PT MNC Energy Investment Tbk. Secara fundamental memiliki aset yang tergolong sehat dari sel 1,336 T. Emiten ini mampu mengonversinya menjadi net profit 138,7 B. Efisiensi bisnisnya bagus dengan GPM 42,49%, OPM 19,98% dan NPN 9,56%. Kemampuan menghasilkan laba atas modal ROE berada di angka 5,64%. Valuasi tergolong wajar mendekati harga wajarnya dengan PBV ratio 0,94 kali dan PER sebesar 16,65 kali. Namun secara teknikal, terjadi lonjakan harga jangka pendek atau spike hingga menyentuh Rp89, namun tidak kuat bertahan dan langsung mengalami aksi ambil untung yaitu profit taking kembali ke area konsolidasi yaitu sebesar Rp85, sehingga frekuensi transaksi sebesar 701 dengan nilai turnover 1,2 miliar. Saham ini memiliki karakteristik volatil, gampang melonjak tiba-tiba, namun rawan kempes jika tidak ada volume konsisten. Saham yang keenam yaitu Jaya atau PT Armada Berjaya Trans BK. Nah, secara fundamental, kinerja keuangan mengantongi sales 73,90 bilion dan laba bersih sebesar 4,483 bilion. Rasio margin cukup baik dengan NPM 6,07%, ROI 3,61%. Istimewanya, Jaya merupakan salah satu dari sedikit saham di daftar ini yang membagikan dividen dengan dividen per share yaitu Rp5 atau setara dividen yield 3,91%. Valuasi diperdagangkan sedikit di bawah nilai buku dengan PV ratio 0,82, namun memiliki PER cukup tinggi di angka 22,79 kali. Analisis teknikal, pergerakan harga menunjukkan tren grafik yang sehat dan merayap naik uptrend dari level 122 hingga bertegar di area Rp125. Nah, frekuensi likuiditasnya sangat tinggi dengan transaksi yang ramai, mencatatkan frekuensi 2,94 kali dengan total nilai mencapai 8,9 miliar. Pergerakan kenaikan harga yang didukung oleh kenaikan frekuensi ini merupakan indikasi teknikal yang positif. Saham yang ketujuh yaitu Dewi atau PT Dewi Sri Farmindo Tbk. Secara fundamental, perusahaan mencatat sales sebesar 82,20 bilion dengan net profit 904 bilion. Dari seluruh emiten yang dibahas, Dewi memiliki rasio pengembalian modal tertinggi dengan ROE sebesar 4,24% dan efisiensi laba bersih sebesar 8,40%. Beban utangnya sangat aman karena total liability hanya 19,41 bilion berbanding equity 163,0 B. Karena pertumbuhan pasar menghargai saham ini cukup premium dengan PBV ratio 1,44 kali dan PER 33,89 kali. Namun secara teknikal pergerakan harga sangat fluktuatif dan membentuk pola roller coaster, sempat melonjak ke Rp72, jatuh ke Rp68 dan saat ini ditutup di level Rp70. Nah, frekuensi transaksi berada di 1,223 dengan nilai turnover 2,7 miliar.
Saham ini cocok untuk trading cepat atau scalping, namun berisiko tinggi untuk investasi jangka panjang jika salah momentum masuk. Dan saham yang ke-8 yaitu MSKY atau PT MNC Sky Vision Tbk. Secara fundamental, kondisi keuangan prima, mengalami kerugian bersih sebesar 90,48 B dari sales sebesar 381,3 B. Efisiensi margin sangat tertekan dengan NPM minus 3,72% dan ROE ambles minus 11,61%. Secara aset dihargai sangat murah oleh pasar akibat kinerjanya yang merugi tercermin dari PBV ratio 0,16 kali. Namun secara teknikal, saham ini dalam kondisi tidak bergerak atau tidur, stagnan di level Rp33. Meskipun frekuensi yang tercatat 1,456, nilai transaksinya macet dengan bid ratio 0%. Grafik horizontal lurus menandakan saham ini tidak liquid atau sedang tidak ada minat pasar sama sekali. Sebaiknya dihindari untuk trading. Saham yang ke-9 yaitu ELTI atau PT Brooklyn Development Tbk. Secara fundamental, kinerja keuangan mengantongi sales 1,425 triliun, namun berujung pada net profit negatif sebesar minus 42,08 miliar. Meskipun rugi operasionalnya tidak terlalu masif, NPM minus 1,17%. Arus kasnya tidak tercatat negatif atau cash flow minus 13,51 miliar. Sisi positifnya, emiten ini sempat membagikan dividen mini yaitu Rp1 atau setara dengan yield 3,13%. Nah, diperdagangkan dengan PBV sangat rendah yaitu 0,23 kali. Namun secara teknikal, pergerakan harga mengalami tekanan jual jangka pendek bergerak melemah dari area Rp174 menuju kisaran Rp167. Nah, perdagangannya sangat ramai dan masif, mencatatkan frekuensi luar biasa sebesar 40,844 dengan nilai transaksi mencapai 284,2 miliar. Likuiditas yang besar ini menunjukkan perputaran uang yang tinggi di pasar, namun dengan arah tren yang sedang turun menandakan tekanan jual masih mendominasi, yaitu distribution pace. Dan saham yang terakhir yaitu saham padi atau PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk. Secara fundamental, kinerja keuangan skala bisnisnya kecil dengan sales 61,74 miliar dan menghasilkan laba tipis 1,812 B. Margin profitabilitasnya rendah yaitu NPM 2,94%, ROE 1,15%. Kondisi cash flow juga defisit di angka minus 1,306 B, sehingga saham ini sangat mahal dan overvalued, di mana PBV mencapai 6,59 kali dan PER berada di level ekstrim 573,93 kali. Angka ini tidak sebanding dengan kinerja laba bersih yang dihasilkan. Simpulan singkatnya, yang paling sehat dan aman dari rasio keuangan yaitu saham buka karena cash melimpah hampir zero DP, itu utang sangat rendah dan PBV di bawah 1%. Dan terbaik untuk momentum atau trading atau uptrend yaitu Jaya karena harga merayap naik didukung volume transaksi miliar rupiah dan membagikan dividen. Namun yang perlu diwaspadai yaitu MSKY, saham stagnan atau tidak bergerak. Padi valuasi terlalu mahal dan MLPL masih membukukan rugi operasional yang cukup besar.